Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, bosku. Selamat berjumpa kembali dengan kami belajar tani organik. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuat sesuatu yang mungkin akan bermanfaat bagi para petani. Karena istri saya pernah ngomong, dia nanam aglonema di depan. Setelah disetek, ditanam, ada yang tumbuh, ada juga yang layu, malah lambat ya. Atau ada beberapa orang yang memperbanyak tanaman, susah sekali tumbuh. Atau mungkin apalagi pada musim penghujan, banyak di depan rumah itu ada lengkeng berbunga lebat, tapi ketika ada yang menjadi buah, bunganya rontok. Jadi ada satu solusi yang sangat efektif. Karena begini, biasanya di rumah-rumah kita, istri-istri kita sering membuat masakan. Oke lah, untuk beberapa orang yang sudah memanfaatkan sistem organik, sampah-sampahnya itu dimanfaatkan untuk membuat POC, pupuk organik cair, baik untuk pertumbuhan ataupun untuk lebat buah. Nah, dari sekian banyak bahan yang digunakan di dapur, ada salah satunya adalah bawang merah. Bawang merah sedap banget, jangankan untuk masakan ya, untuk digado aja, gorengnya itu, goreng bawang, aduh sedap banget. Tapi masalahnya, kulit bawang merah itu selalu tersisihkan, tidak dimanfaatkan oleh kita, hanya dibuang begitu saja. Karena memang, kecuali mungkin tukang bakso ya, pasti banyak kulitnya. Kalau di kita kan hanya paling beberapa butir saja untuk masakan itu. Tapi sebetulnya walaupun setipis itu, kulit bawang merah itu mengandung banyak manfaat ya, mengandung banyak manfaat. Biasanya setelah disisihkan, kita buang-buang begitu saja nih kulit bawang merah. Padahal bawang merah sama dengan dagingnya atau kulitnya, karena bawang merah itu kan nggak ada dagingnya ya, bisa jadi kulit semua. Jadi walaupun setipis itu, bawang merah mengandung zat-zat atau senyawa yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman, sangat bermanfaat sekali. Beberapa kandungan yang ada di bawang merah itu sendiri, diantaranya adalah kandungan potasium atau kalium ya. Kita kan di tanaman nanti ada NPK dan lain sebagainya. Salah satunya ada di kulit bawang merah nih, kalium, magnesium, fosfor, zat besi, hingga nitrogen walaupun sangat sedikit. Lantas untuk apa kandungan bawang merah itu sendiri? Nah, di sini rekan-rekan, bosku, kami sudah ada bahan kulit bawang merah yang sengaja dikumpulkan. Setiap istri masak, saya suruh tolong mah sisihkan, disimpan di plastik ini ya. Ini kulit bawang merah yang sudah dikumpulkan, sengaja tidak dijemur, tapi sekering-keringnya di plastik aja. Ini banyak banget nih. Ada angin nih. Ini kulit bawang merah ya. Kulit bawang merah, kita hanya memakan bawang kulitnya saja. Kok kenapa kulitnya tidak dagingnya aja? Kalau memang ada bawang merah yang daging yang bulutnya utuh, nggak apa-apa, dikeprek aja, dihancurin, bisa dimanfaatkan. Tapi kita akan memanfaatkan sampah ini ya, untuk dijadikan POC, pupuk organik cair ya, pupuk organik cair dari bawang merah. Lantas bawang merah itu apa sih kegunaannya, untuk apa? Nah gini ya, bahannya ini sudah ada, kulit bawang merah, terus botol plastik, dan air. Nah ini air. Alatnya sangat sederhana aja. Yang penting hasilnya yang sangat maksimal ya. Ini kulit bawang merahnya. Untuk apa sih kegunaan bawang merah itu? Salah satunya adalah kegunaan bawang merah itu karena bawang merah itu memiliki ZPT ya, memiliki kandungan auksin dan sitokinin yang berfungsi sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh. Salah satunya adalah bahwa manfaat dari bawang merah ini yaitu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ingat ya, mempercepat dan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan artinya bertambah besar, bertambah tinggi. Kalau perkembangan berarti cepat berbuah, cepat berbunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membantu pembentukan klorofil, karbohidrat, lemak, enzim, dan protein pada tanaman.
mendorong tanaman untuk berbunga dan berbuah. Jadi kalau susah banget nih, tanamannya susah untuk berbuah, susah berbunga, kita kasih aja pupuk organik cair dari bawang merah ini, gitu ya. Atau terus juga mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman. Seperti yang saya katakan tadi, lengkeng depan rumah itu, aduh, berbunganya itu udah maksimal banget kalau berbunga, tapi jadi buahnya sedikit gitu karena rontok terus ya. Meningkatkan hasil panen dari sebuah tanaman, meningkat nih, insya Allah nih. Kita coba ya. Jangan jangan tidak pernah mau mencoba. Untuk sesuatu hal yang positif coba aja. Apalagi ini modalnya murah banget ya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Lantas bagaimana cara membuatnya? Oh, gampang banget sebetulnya. Nih, kulit tanaman ini setelah dikumpulkan ya, kita masukkan aja ke sini ya. Masukkan aja ke sini. Gitu tuh. Masukkan aja. Aduh, terbang nih, banyak angin ya. Masukkan secukupnya lah. Yang paling mudah itu kalau kita ukur pakai gelas ukur, ini ukuran setengah liter ya, artinya 500 ml atau lebih mungkin ya. Berapa ini? Udah masukkan tuh, langsung kita kasih air aja. Nggak usah sampai penuh banget ya. Lupa. Tutup. Nah, gitu ya. Kita tutup. Ini udah tercampur banget nih. Bawangnya udah tercampur ya. Kita tutup. Kita tunggu beberapa hari. Ekstrak bawang merah ini kita simpan. Sebetulnya cara yang paling cepat kalau bawang merahnya dihancurkan, bawang merah yang bulat utuh itu kita hancurkan, masukkan ke sini, itu bisa 24 jam ya. 24 jam udah bisa digunakan. Tapi kita akan menggunakan cara fermentasi yang paling baik. Sebetulnya kalau lebih lama lagi mungkin akan lebih, karena ini kan akan supaya larut ya. Nih warnanya udah langsung berubah ya. Dari bening sudah warnanya berubah. Khas bau bawangnya itu kecium banget ya. Kita akan coba disimpan selama 14 hari ya. Kita biasakan simpan selama 14 hari. Selanjutnya, untuk memperbanyak air ini bisa diambil setiap 10 ml untuk 1 liter ya, untuk disemprotkan gitu ya. Terus aplikasinya nanti seperti bagaimana? Nah, ini bisa diaplikasikan ketika kita mau nanam ya, atau setelah kita menanam, dikocor aja langsung ke tanamannya. Dipakai nyiram gitu maksudnya ya. Bisa pakai nyiram atau bisa disemprotkan ya. Caranya tadi diencerkan. Dan ini akan kita simpan selama 7 hari ya. Oke, kita simpan 7 hari. Baru nanti setelah 7 hari akan kita manfaatkan. Oke sahabat, ini penampakan air yang sudah kita rendam selama 7 hari. Kita buka ya. Baunya itu tuh, baunya. Aduh, bau khas bawang merah ya. Bau banget bau bawang merah. Ini ketika akan digunakan atau diaplikasikan, disaring, airnya disaring. Tapi ini kita nggak saring ya, karena kita di kebun nih, sekalian ke kebun, tidak bawa saringan, airnya kita saring. Kulitnya yang ada di dalam ini bisa langsung kita simpan aja di atas tanaman ya. Lama-lama dia akan hancur, akan menjadi pupuk organik ya. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Ini ambil aja pakai sedotan itu ya, pakai sedotan jarum suntik kayak begitu tuh. Biasanya untuk mengisi tinta dot, masukkan 10 ml
10 mili, kita masukkan ke air 1 liter ya. Masukkan air 1 liter, dikocok, baru disemprotkan untuk tanaman bunga gitu ya yang ada di rumah. Tapi bagaimana untuk tanaman di kebun, boleh nggak? Boleh. Perbandingan tadi 10 ml untuk 1 liter begitu ya. Terus bagaimana nih cara penggunanya tadi? Bisa langsung, atau mungkin ada juga yang sebelum menanam airnya kita siram dulu pakai ini, tanahnya sebelum menanam kita tanahnya siram pakai air bawang ini, supaya nanti karena tanaman yang akan kita tanam di media itu akan cepat mengeluarkan akar ya, itu tuh. Ini, selamat mencoba rekan ya. Selanjutnya, bagaimana kalau tanamannya sudah ditanam seperti cangkok atau apa saja, disiram aja, dikocor aja, tapi ingat ini harus diencerkan ya, karena ini terlalu pekat. Atau mungkin bisa jadi setelah kita menggunakan air ini, bukannya tumbuh tanaman kita malah mati. Kok bisa mati? Itu tadi karena airnya terlalu pekat. Maka perlu diencerkan dengan ditambahkan tadi 10 ml air bawang merah ditambahkan ke 1 liter air, diencerkannya, baru kita semprotkan atau kita kocorkan, nggak jadi masalah gitu ya. Terus untuk perawatan untuk treatment kepada tanaman supaya tanaman kita cepat sekali pertumbuhannya, perkembangannya, itu bisa kita lakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali. Setiap minggu kita lakukan perawatan kepada tanaman kita, baik dengan cara disemprot ataupun dikocor ya, supaya hasilnya maksimal. Jangan merasa puas dengan 1 kali percobaan ya, atau mungkin kita baru nyoba 1 kali saja sudah merasa gagal. Mungkin tadi air yang kita gunakan terlalu encer atau air yang kita gunakan terlalu kental, akan lain hasilnya ya, akan lain hasilnya. Jadi kalau kita sudah mencoba menggunakan bawang merah tapi kok hasilnya tidak ada, malah bunganya mati atau tanamannya malah nggak bagus gitu ya, itu mungkin bukan karena bawang merahnya, tapi karena memang dosis atau perlakuan kita yang kurang, atau perlakuan kita yang salah ya itu. Jadi untuk perawatan boleh digunakan seminggu 1 kali, baik melalui dikocor ataupun disemprot gitu. Dan kalau ingin melakukan penyemprotan dan pengocoran terhadap tanaman kita, biasanya dilakukan pagi-pagi ya. Biasa dilakukan pagi-pagi, jangan siang hari. Dilakukan pagi-pagi banget, atau kalau nggak sore banget ya, sekitar jam 6 lah, kalau paginya jam 6, jam 6, jam 7 lah, sebelum matahari atau cuaca menjadi panas. Tapi kalau sore bisa setelah asar, itu kan cuaca udah mulai dingin tuh, mulai disiramkan supaya dia tidak menguap dan mengakibatkan sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan ya gitu. Karena biasanya ibu-ibu nih lagi musimnya aglonema gitu ya, mau nanam aglonema, di setek, dipisah, nggak mau tumbuh malah busuk bawahnya, itu juga kan perlu medianya perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti kita mengocor karena ingin cepat-cepat, ingin berhasil, ingin sukses, dikocor banyak-banyak supaya tadi, karena bawang putih bisa karena mengandung ZPT, zat pengatur tumbuh, malah terlalu banyak, akhirnya karena terlalu banyak air bisa jadi busuk atau malah kering gitu ya. Jadi gunakan secukupnya, bergunakan segala sesuatu dengan bijak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita mencoba membuat sesuatu, mengolah sesuatu dari apa yang ada di alam, untuk alam dan untuk kita, supaya makanan-makanan yang akan kita makan, tumbuhan-tumbuhan yang kita makan menjadi sehat. Salam organik.